Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas 10 praktikum keamanan cyber kelas D, dan di sini saya akan menjelaskan untuk lab incident handling. Namun sebelum itu, untuk anggota kelompok 5 sendiri, yang pertama adalah Eliasan Dilomowa, Saraswati Maninggal, dan saya sendiri, Yesa Jalawri. Langsung saja untuk lab incident handling. Untuk background atau skenario-nya, di mana computer security incident response telah menjadi hal-hal atau bagian yang vital bagi organisasi-organisasi, dan proses dalam menangani insiden keamanan ini sangat komplikasi dan melibatkan banyak grup. Suatu organisasi harus memiliki standar sebagai respon dalam suatu insiden, baik seperti kebijakan ataupun prosedur ataupun kebijakan-kebijakan lain ataupun persyaratan lain yang dapat menangani atau menjadi respon dalam penanganan keamanan komputer. Dan di sini ada banyak resources yang available untuk membantu organisasi dalam membuat ataupun memaintain suatu penanganan dalam respon insiden komputer security ini. Dan di sini ada NIST Special Publication 861, ada CCNA Cyber Ops Exam Topics, dan di sini dapat dilihat ada PDF-nya. Dan untuk skenario yang pertama, yaitu Warm and Distributed Denial of Service Agent Infestation. Di sini ada skenario di mana kita akan mendiskusikan dan kita akan kita akan membuat pertanyaan bagaimana cara menghandle suatu insiden security. Dan di sini skenario-nya ada suatu organisasi atau suatu firma kecil yang dimiliki oleh sebuah keluarga, di mana organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan atau pegawai. Nah, pada hari Selasa pagi, di mana ada suatu worm yang rilis, dan ini menyebarkan dirinya lewat media dan dapat menduplikasi atau dapat mengcopy dirinya sendiri pada Windows Shares, Open Windows Shares. Dan ketika worm ini menginfeksi suatu host, ini akan menginstal a distributed denial of service again, dan beberapa jam kemudian worm ini menyebar sebelum antivirus signature became available. Jadi sebelum antivirus ini dapat merespon. Jadi organisasi ini telah terpapar suatu virus ataupun telah terkena infeksi dari worm tersebut. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan pada bagian preparation-nya, di mana bagaimana organisasi memastikan bahwa pembaruan antivirus didistribusikan dengan cepat ke semua sistem, dan siapa saja yang menjadi anggota tim tanggap insiden perusahaan, dan apa peran serta tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian bagaimana rencana tim untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti penegak hukum ataupun firma keamanan cyber jika diperlukan. Kemudian bagaimana organisasi memperoleh informasi terbaru tentang ancaman dan kerentanan yang mungkin mempengaruhi operasional. Kemudian apa saja kontrol yang diterapkan untuk memindai dan membatasi penggunaan media yang dapat dilepas. Ini untuk bagian preparation-nya. Kemudian ada pertanyaan pada tahap detection dan analisis, di mana alat atau sistem deteksi apa yang pertama kali mendeteksi adanya infeksi, kemudian seberapa luas skala infeksi tersebut, dan berapa banyak perangkat yang telah terinfeksi, kemudian bagaimana worm ini bisa masuk ke dalam jaringan. Kemudian apakah melalui media yang dapat dilepas ataupun metode yang lain. Kemudian langkah awal apa yang telah diambil untuk mengidentifikasi dan menahan infeksi ini, dan apa dampak potensial dari infeksi ini terhadap operasi bisnis dan data sensitif dari organisasi tersebut. Kemudian ini ada bagian untuk containment, eradication, dan recovery, di mana langkah-langkah efektif apa yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran worm lebih lanjut. Kemudian apakah ada kebutuhan untuk mengubah konfigurasi jaringan atau kebijakan keamanan. Kemudian bagaimana cara memastikan bahwa worm dan agen distributed denial of service benar-benar dihapus dari sistem yang terinfeksi, apalagi dalam family owned firm ini. Kemudian alat atau prosedur apa yang digunakan untuk menghapus infeksi ini, dan bagaimana kita mengembalikan sistem yang terinfeksi ke keadaan normal dan aman. Kemudian untuk post incident activity, aktivitas pasca kejadian, di mana apakah ada kebijakan atau prosedur yang perlu diperbarui berdasarkan pelajaran yang dipetik dari insiden yang
terjadi ini, dalam hal ini forum tersebut. Kemudian bagaimana cara memastikan bahwa semua pembaruan kebijakan ini diterapkan dan diikuti oleh semua karyawan. Kemudian pelatihan tambahan apa yang diperlukan untuk karyawan dan tim tanggap insiden agar supaya kejadian ini tidak dapat terulang lagi. Kemudian alat atau teknologi keamanan apa yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Dan apakah ada kebutuhan untuk memperbarui atau meningkatkan sistem deteksi dan pemantauan pada organisasi sesi tersebut. Itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan pada tahap-tahap tertentu yang telah ditampilkan pada Word ini, dan sekian untuk skenario yang pertama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan atau dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi sini saya akan membahas mengenai skenario yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elias Noah, dan pada saat ini kita masuk pada live incident handling pada skenario yang kedua, yaitu unauthorized access to payroll records. Oke, sebentar saya akan Oke, jadi bagian saya ini yaitu preparation dan detection and analyze. Kira penjelasannya ya mengenai unauthorized access to payroll records. Jadi bisa dibaca, dan sini untuk preparationnya sini ada dua soal yang saya merumuskan dua soal. Yang pertama, apa kebijakan dan prosedur keamanan yang ada untuk menangani insiden akses tidak sah di rumah sakit itu memiliki serangkaian kebijakan dan prosedur keamanan yang komprehensif, termasuk yang khusus untuk insiden akses tidak sah. Nah, kebijakan ini mencakup keamanan fisik, kontrol akses, perlindungan data, dan respon insiden. Jadi kebijakan ini secara rutin ditinjau dan diperbarui agar sesuai dengan praktik terbaik dan persyaratan regulasi. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana model CSIRC terintegrasi dengan MISSP untuk memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Jadi model CSIRC ini mencakup tim koordinator yang memastikan komunikasi dan koordinasi yang lancar antara tim respons insiden yang tersebar dan MSSP, melakukan latihan rutin dan simulasi bersama dilakukan untuk memastikan kesiapan dan keselarasan antara tim internal dan tim eksternal. Dan bagian detection analyze ini ada 3, saya merumuskan pertanyaannya. Di log digital apa saja yang tersedia untuk membantu menentukan tindakan apa yang dilakukan pada sistem payroll selama insiden terjadi. Log digital dari sistem payroll itu termasuk waktu login dan logout. Tindakan yang dilakukan selama sesi dan perubahan yang dibuat pada catatan payroll harus ditinjau. Selain itu, log jaringan dan peringatan dari alat pemantau keamanan juga itu harus dilakukan analisa. Terus pertanyaan kedua, apakah ada tanda-tanda eksfiltrasi data atau aktivitas berbahaya lainnya? Jadi memeriksa apakah ada transfer data yang tidak biasa atau aktivitas jaringan selama jangka waktu yang telah diidentifikasi. Jadi tinjau log untuk tanda-tanda data yang disalin, dipindahkan atau ditransmisikan keluar dari sistem payroll. Jadi kita mencari anomali seperti penggunaan drive USB atau koneksi jaringan yang tidak terduga. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu, dapatkah orang yang dikenal tersebut diidentifikasi menggunakan data keamanan fisik atau laporan saksi? Jadi gunakan rekaman CCTV dan log keamanan fisik untuk mengidentifikasi orang tersebut yang dikenal itu. Lalu kita membandingkan informasi dengan catatan karyawan yang ada dengan log pengunjung juga. Jadi mengumpulkan pertanyaan saksi secara rinci untuk lebih mengenal individu tersebut dan memperhatikan ciri-ciri yang dapat membedakan. Oke, demikian ya. Nanti untuk bagian containment, eradication dan free response incident activity itu akan ditunjukkan oleh teman saya. Demikian.
Baik, perkenalkan, saya Ferusa Maningal. Di sini saya akan melanjutkan skenario 2 pada tahap containment, eradication, recovery, dan post-incident activity. Di sini bisa dilihat, saya sudah menyusun beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan pada skenario 2. Di sini langsung saja pada tahap containment, eradication, dan recovery. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah telah dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sah atau pihak yang tidak berwenang untuk mengakses area tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apakah workstation perlu dimatikan atau perlu diputus dari jaringan agar dapat mencegah pencurian data. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara kita memastikan bahwa akses yang tidak sah atau pihak yang tidak berwenang ini telah ditutup sepenuhnya. Keempat, apakah masih ada kerentanan dalam sistem yang perlu dioperasi untuk mencegah insiden ini terjadi lagi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, bagaimana kita memastikan bahwa sistem sudah benar-benar aman dan operasi dapat kembali berjalan secara normal. Selanjutnya, pada bagian post incident activity, pada pertanyaan pertama, apakah penyebab utama insiden tersebut dan bagaimana individu atau pihak yang tidak berwenang ini bisa mendapatkan akses. Selanjutnya, apakah ada ketentuan hukum atau regulasi yang mengharuskan kita atau mengharuskan pihak yang dirugikan ini melaporkan kejadian ini. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi kinerja tim respon insiden dan pelajaran apa yang bisa diambil atau pelajaran apa yang bisa dipetik dari insiden tersebut. Selanjutnya, apakah insiden tersebut memerlukan perubahan atau pembaruan pada langkah-langkah keamanan fisik atau pada kontrol akses. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana cara memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang diambil sudah efektif atau berfungsi dengan baik. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan pada skenario 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.